Oh, sudah mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Sistem Gerak Hewan dan Manusia dari kelas 5 SD tema 1. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Rija dan teman saya Ripta Haikunisa. Di sini kita langsung kepada materi. Mungkin kompeten di sana sudah bisa lihat dari laporan kami. Jadi kita langsung kepada materi saja. Yaitu pengertian sistem gerak. Sistem gerak ialah sistem tubuh yang terdiri dari otot, sendi, dan tulang yang menggabung menjadi sebuah rangka yang berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh serta memudahkan dalam bergerak juga melakukan sebuah aktivitas. Manusia dan hewan mempunyai sistem gerak, dan bisa kalian bayangkan jika keduanya tidak ada sistemnya, pasti rasanya kaku seperti sebuah benda mati yang cuma bisa diam. Sebab dengan adanya dari sistem gerak ini, maka gerak dalam tubuh dapat dengan lincah untuk digerakkan. Sistem gerak pada manusia. Pada manusia sendiri mempunyai beberapa komponen dari sistem gerak guna memudahkan dalam beraktivitas. Komponen sistem gerak yang ada pada manusia yakni mencakup, kita bisa ambil, rangka, otot, sendi. Rangka, otot, dan sendi ini masih dijabarkan secara rinci lagi sebagai berikut. 1. Rangka. Di sini kita bisa lihat media kami. Rangka ataupun tulang ini termasuk dari alat gerak pada manusia. Gerakannya cenderung pasif sebab rangka digerakkan dari otot dan sendi. Adanya rangka inilah yang membuat tubuh baik manusia ataupun hewan yang memiliki pula bentuk tubuh yang lebih jelas seperti kita lihat media kita. Sebagai penopang yang sangat kuat sehingga bisa berjalan, berlari, dan sebagainya. Bagian-bagian rangka ini misalnya diantaranya adalah tulang tengkorak. Bagian badan mencakup bagian dari anggota gerak dan bagian dari anggota gerak bawah. Jenis-jenis rangka atau tulang. Tulang awan contohnya ialah ujung tulang rusuk, ujung telinga, tulang hidung, trakea, laring, lalu bronkus, dan di antara ruas dari tulang belakang. Selanjutnya ada tulang keras. Contoh tulang-tulangnya adalah tulang lengan, kita bisa lihat, tulang kering, selangkangan, bentuk hidung, tulang pipi, dan tulang pipa. Selanjutnya yaitu sendi. Sendi adalah sesuatu yang hubungkan di antaranya ada dua tulang. Ada banyak sekali tulang yang ada di dalam tubuh manusia. Macam-macam sendi yaitu bisa kita lihat seperti pelajaran-pelajaran yang sudah Sendi itu terbagi dari sendi mati, sendi kaku, sendi gerak, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, sendi putar, sendi peluru. Selanjutnya yaitu otot. Otot ialah gerak aktif untuk membantu tulang dalam memusatkan atau melakukan gerak. Tanpa adanya otot dalam tubuh, maka manusia tidak akan dapat bergerak. Oleh karena itu, otot sangat penting bagi tubuh manusia sebab menggerakkannya otot membutuhkan energi. Jadi otot itu adalah sumber gerak selain tiga tadi ya. Selanjutnya ada jenis-jenis otot. Jenis pertama itu otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, jadi seluruh bagian sistem yang ada di atas merupakan faktor terpenting bagi tubuh manusia. Tanpa adanya salah satu atas ketiganya, maka manusia ini akan susah dalam bergerak dan akan kesusahan tentunya. Bersyukurlah bagi kita yang punya sama bagian yang penting di atas. Sebaliknya ada bagian anggota gerak. Anggota gerak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu anggota gerak atas, yaitu terdiri tulang pengumpil, tulang lengan atas, bisa dilihat, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Bisa dilihat kan? Selanjutnya, bagian gerak bawah.
yang terdiri dari kaki kiri dan kaki kanan, terdiri dari tulang paha, tulang tempurung kaki, saya lihat di sini tulang tempurung kaki yang saya tunjukkan, tulang betis, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki. Nah, jadi sampai di sini dari materi saya, yaitu materi tentang organ gerak manusia, yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Setelah teman saya tadi menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia, kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada hewan. Nah, sistem gerak pada hewan ini beragam karena jenis hewan tersebut juga beragam. Ada yang hidup di air dan juga ada yang hidup di darat. Nah, jenis-jenis hewannya juga beragam. Itu ada hewan yang berjenis ikan, ada amfibi, mamalia, reptil, dan juga hewan bertentakel. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Ada yang di air tawar dan ada yang di air laut. Nah, pada umumnya jenis ikan itu seperti ini. Ada yang bentuknya sedang seperti ini dan juga ada yang memanjang. Nah, kemudian namun bentuknya juga sangat beragam. Nah, jadi ikan ini memiliki sistem alat gerak yaitu berupa sirip dan juga ekor. Jadi sirip ini berfungsi sebagai kemudi yang memudahkannya untuk bergerak ke samping, kiri, kanan, dan juga dia dapat memutar belok arah. Nah, kemudian untuk bagian ekor adalah berfungsi sebagai alat renang. Nah, jadi kombinasi dari kedua alat gerak ini adalah dapat membuat ikan bergerak dengan lincah, bergerak dengan bebas di air. Nah, kemudian jenis hewan yang selanjutnya adalah amfibi. Nah, contohnya adalah katak. Katak memiliki sendi yang ada pada lututnya dan juga pada bagian siku, bahu, pergelangan kaki, dan tangan. Nah, kemudian katak mempunyai tulang bagian belakang yang menopang tubuhnya. Katak juga mempunyai kaki belakang yang amat panjang dan juga otot yang solid dan kekar. Nah, karena itu katak dapat berjalan dengan melompat-lompat. Kemudian kaki katak mempunyai pula selaput yang berfungsi dapat memudahkannya berenang. Nah, jadi kaki katak itu berbeda dengan kaki manusia pada bagian jari-jarinya. Nah, seperti ini kan jika manusia memiliki sela di bagian jari-jarinya. Nah, namun untuk katak dia memiliki selaput yang menghubungkan antar jari-jarinya yang dapat membuatnya bisa berenang di air. Nah, kemudian untuk jenis mamalia. Contoh jenis hewan dari mamalia ini adalah kuda, sapi, banteng, dan juga ikan. Nah, itu untuk yang hidup di darat. Namun juga ada yang hidup di air seperti halnya paus. Nah, namun paus adalah masuk ke jenis ikan yang sudah dijelaskan pada jenis ikan tadi. Nah, untuk hewan mamalia yang ada di darat, contohnya seperti kuda. Kuda bisa berlari dengan kencang. Nah, kuda memiliki sendi-sendi yang gunanya mempermudah geraknya sehingga bergerak dengan lincah. Karena itu, kuda sangat cepat berlari. Nah, jadi sendi dan otot pada alat gerak kuda yang membuatnya bergerak dengan lincah. Nah, sekarang jenis hewan reptil. Kategori hewan reptil ini seperti kura-kura, ular, buaya, kadal. Nah, untuk sebagai contohnya kita ambil adalah ular.
karena ular adalah hewan yang bergerak, merayap, atau biasanya disebut hewan melata. Dia dapat bergerak, merayap di tanah ataupun di air pada saat dia berenang. Kemudian bentuk tulang ular terdiri atas tulang tengkorak, tulang dada, serta tulang ekor. Nah, tulang-tulangnya terdiri atas ratusan ruas-ruas tulang belakang. Kemudian pada tulang rusuk ular tersebut terhubung menggunakan tulang belakang yang dibalut dengan otot-otot yang begitu lentur dan kuat. Karena itu ular dapat bergerak meliuk-liuk di tanah maupun di air. Kemudian jenis hewan yang selanjutnya adalah hewan yang bergerak dengan tentakel atau hewan bertentakel. Contoh jenisnya adalah seperti cumi-cumi, ubur-ubur, gurita. Nah, kita di sini mengambil contoh ubur-ubur. Nah, ini. Tentakel adalah bagian yang berumbai ini. Nah, fungsi tentakel adalah sebagai alat gerak dari ubur-ubur ini yang bisa memindahkan posisi kedudukan dan juga membuat dia bisa bergerak naik maupun turun. Nah, namun tentakel ini juga memiliki fungsi lain selain alat gerak, yaitu dia memiliki fungsi sebagai alat proteksi diri yang bisa menyengat lawan atau menyengat musuh yang dapat mengancam dirinya. Nah, namun juga disebutkan tentakel memiliki fungsi untuk menangkap dan memasukkan makanan ke dalam tubuh ubur-ubur itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan tentang kelima jenis alat gerak hewan. Saya sudahi sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses pembuatan media rangginang atau rangka gerak dan hewan renang, kami mempunyai 3 macam yang kami buat. Yang pertama adalah manusia, ikan, dan juga ubur-ubur. Nah, untuk pembuatan media ini, ketiganya tidak jauh berbeda. Nah, yang pertama adalah kita membuat pola, atau kita bisa mencarinya di internet, mendownload gambar yang ada di Google maupun di Pinterest. Kemudian langkah selanjutnya adalah memprint gambar tersebut dengan menggunakan kertas buffalo. Mengapa menggunakan kertas buffalo? Karena kertas tersebut lumayan lebih solid daripada kertas HPS yang terlalu lemah. Nah, kertas buffalo ini lumayan lebih kuat dan tidak mudah rusak. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah setelah polanya dipotong-potong, kemudian disatukan dengan menggunakan paku payung. Paku payung diibaratkan sebagai sendi dari rangka gerak tersebut, sendi yang menghubungkan tulang-tulang, menghubungkan susunan tulang-tulang. Nah, setelah semuanya disatukan, barulah media siap dipakai untuk mengajarkan materi sistem gerak manusia pada siswa. Nah,